Halo sedulur Banyumas, selamat datang di acara Ngobrol Bareng anggota Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dalam giat sosialisasi Pilkada 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Livia Arsykirani, kerap disapa Alif. Saya mahasiswa magang angkatan 19 dari FISIP Unsud yang akan membersamai kalian dalam acara ngobrol pada siang hari ini. Dengan topik yang sangat penting yaitu tentang pengawasan dan potensi sengketa hasil Pilkada tahun 2024. Kami berharap obrolan ini nantinya dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Bersama kami, sekarang sudah hadir di sebelah saya yaitu ada Bapak Kasis Munandar sebagai anggota KPU Kabupaten Banyumas, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu ya Pak ya, dan semangat terus untuk apalagi Pilkada sebentar lagi ya Pak. Pasti selalu semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kasis atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja perbincangan kita pada hari ini. Kepada Bapak Kasis, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Pak peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pilkada? Ya, baik, terima kasih Mbak Alif ya. Dari Unsud. Sedulur KPU Banyumas yang saya hormati, terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait dengan SPIP itu mewajibkan semua lembaga pemerintah, baik internal pemerintah maupun lembaga, harus mematuhi dan melakukan pengendalian intern pemerintah. Dalam hal ini KPU juga berdasarkan dengan peraturan tersebut dan ada PKPU lain terkait dengan sistem internal dan pengawasan di kita, yaitu PKPU 8 tahun 2023, di mana dengan sistem pengendalian intern pemerintah ini diharapkan dan kami juga memastikan bahwa kegiatan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang besok pada tanggal 27 akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, kita sesuai dengan aturan dan sesuai dengan apa yang ada dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Tujuannya di samping untuk mengefisiensikan, lebih efektif dan juga ketaatan terhadap peraturan-peraturan dalam kita menjalankan kegiatan di penyelenggara pemilu, Mbak. Jadi KPU di samping dengan tadi ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, juga ada PKPU 8 Tahun 2003 yang itu lebih juknis untuk dilakukan kami di KPU terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan kerja-kerja. Jadi secara internal kinerja kita bukan hanya kemudian dari Inspektorat maupun BPKP, tapi kita juga ada pengawasan. Nah, SPIP ini salah satu juga untuk bagi KPU untuk sebagai rule bahwa dalam kita melaksanakan pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan kegiatan ataupun kemudian dalam kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran rutin biasa, kita ada aturan-aturan yang harus kita taati. Dan dengan adanya SPIP ini menjadi parameter tentu bisa dilihat kapasitas kemudian juga hasil kinerja dari KPU Kabupaten Banyumas. Dan kemarin baru saja kita ada pemeriksaan dari BPKP sekitar 1 bulan yang lalu dan juga dari Inspektorat, dan hasilnya insya Allah kita termasuk baik untuk pelaporan dan juga hasil dari pemeriksaan BPKP dan Inspektorat. Jadi dapat kami pastikan karena ini terkait juga dengan anggaran pilkada di mana anggarannya adalah hibah dari Pemda, dan tentu ini bukan hal yang sedikit karena kita mendapatkan anggaran hibah untuk pilkada itu sekitar 56 miliar. Maka kita harus mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, kegiatan tersebut, dan juga hasil proses dari penyelenggaraan ini. Tentu dengan kita melakukan SPIP, kemudian taat dengan aturan, kita lebih efisiensi dan efektif dalam kegiatan. Kami berharap kegiatan penyelenggaraan pemilu, pilkada di Banyumas bisa lancar, kemudian bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, tidak ada ekses dan kondusif. Begitu, Mbak.
Baik, selanjutnya mungkin terkait JDIH ya Pak, atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, bagaimana JDIH ini membantu menyediakan informasi hukum terkait regulasi pilkada bagi masyarakat? Ya, terkait dengan JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Di KPU, bahwa setiap tahapan maupun setiap kegiatan itu ada peraturan yang melingkupinya. Kalau tadi kemudian di SPP ada PKPU 8 tahun 2023, kemudian di JDIH juga ada, itu keputusan KPU terkait dengan JDIH, keputusan KPU nomor 10 tahun 2022, di mana terkait dengan JDIH bahwa sekarang masyarakat itu wajib tahu terkait semua produk hukum, bahkan bukan hanya produk hukum, tapi kegiatan dan juga informasi yang harus diketahui masyarakat, itu bisa kita tampilkan di JDIH. Jadi semua regulasi, baik kemudian itu regulasi dari KPU RI, KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten terkait dengan pilkada, tentu sudah kita masukkan semua, bahkan hasil pemilu. Hasil pemilu-pemilu yang kemarin, kemudian kemarinnya lagi, dan kemarin terakhir juga sudah masukkan JDIH. Artinya bahwa dengan JDIH ini kami berharap masyarakat Banyumas dan seluruh KPU Banyumas bisa memantau perkembangan dan juga mengetahui regulasi keputusan-keputusan apa yang sudah KPU buat, dan kemudian terkait dengan regulasi-regulasi apa yang harus kemudian dilakukan oleh KPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Jadi di JDIH KPU, kita karena sudah servernya langsung ke JDIH KPU Pusat, Mbak, bukan di server kita, sehingga apa yang kita upload itu langsung otomatis masuk dalam jaringan JDIH KPU RI. Di JDIH ini, seluruh KPU Banyumas bisa mengetahui atau memperoleh data terkait dengan pemilu, hasil pilkada, regulasi atau keputusan-keputusan yang KPU Kabupaten buat atau keputusan yang KPU Provinsi buat, maupun keputusan dan peraturan KPU Republik Indonesia. Di JDIH ini semua informasi terkait dengan produk hukum dan kegiatan-kegiatan hukum kita sudah upload, dan ketika ada peraturan terbaru yang itu memang harus segera langsung diupload, langsung kita upload, tidak menunggu waktu 1-2 minggu, tapi 1-2 hari langsung kita masukkan JDIH, supaya masyarakat lebih paham, lebih tahu ketika ada permasalahan-permasalahan hukum atau terkait dengan keputusan-keputusan, misalnya kemarin dalam kampanye terkait keputusan KPU terkait kampanye, kemudian tahapan dan yang lainnya di JDIH ada. Jadi masyarakat silakan bisa, tidak harus datang ke KPU ketika ingin melihat hasil keputusan maupun data dan peraturan-peraturan yang ada di KPU. Cukup seluruh KPU Banyumas membuka website KPU di JDIH KPU, bisa langsung di situ dilihat dan kemudian diunduh untuk mengetahui sejauh mana dan regulasinya seperti apa, keputusan seperti apa, kegiatan-kegiatan hukum seperti apa. Begitu, Mbak. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana sih pengawasan internal dijalankan untuk memastikan pilkada ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku? Oke. Pengawasan internal secara tidak langsung tadi disampaikan bahwa sudah sampaikan ada namanya SPP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jadi ini juga termasuk salah satu pengawasan internal bagi KPU, di samping ada juga pengawasan internal yang melekat, kebetulan saya di Divisi Hukum dan Pengawasan. Artinya bukan hanya kegiatan dan kemudian tahapannya, tapi juga termasuk person-personnya, orang-orangnya, baik itu dari komisioner, terus kemudian karyawan staf, maupun badan ad hoc, penyelenggara sampai tingkatan terbawah. Nah, di pengawasan internal ini, di juknisnya di PKPU 8 tahun 2023 disebutkan, mulai pekerjaan yang harus kita lakukan secara administratif, kemudian karyawan, staf di lingkungan KPU, kemudian juga penyelenggara termasuk juga komisioner. Ada kegiatan yang namanya pengawasan internal, di mana pengawasan itu bukan hanya kemudian melingkupi kegiatan saja, tapi juga terhadap kode etik perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi di situ bukan hanya kegiatan terhadap tahun pilkada, tapi orangnya, komisioner, kemudian staf karyawan KPU, PPK di tingkat kecamatan, atau PPS dan KPPS, itu ada namanya sistem pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini melingkupi ketika tahapan, semua tahapan itu diawasi. Kemudian juga di luar itu ada pengawasan internal terkait dengan kode etik, yaitu yang menyangkut personal. Artinya penyelenggara pemilu itu terlepas dia sedang menggunakan
atribut ya KPU, PPK, PPS maupun tidak di sekretariat maupun di luar itu di dalam rumah itu melekat dirinya menjadi penyelenggara pemilu. Tentu dalam pengawasan ini kita selalu bekerja sama juga dengan Bawaslu. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Artinya ada Bawaslu yang kemudian mengawasi sampai tingkat desa, ada Panwascam, ada PKD. Dan ini juga bisa kemudian memberikan informasi masukan terkait dengan pengawasan internal ini. Jadi pengawasan internal bukan hanya melekat kemudian saya harus mengawasi, tapi ketika ada masukan informasi dari masyarakat maupun Bawaslu terkait dengan kinerja ataupun terkait dengan perilaku penyelenggara pemilu dari tingkatan kabupaten sampai dengan KPPS itu bisa disampaikan ke kita. Dan mekanismenya nanti kita akan juga sudah membuka online. Cukup misalnya kemudian melaporkan ke kami kalau ada kegiatan penyelenggaraan maupun perilaku penyelenggara pemilu badan ad hoc yang kemudian tidak sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Dan untuk pengawasan internal ini kita beberapa kali juga sudah ketika ada informasi masukan masyarakat baik lewat WA maupun kemudian lewat email atau bahkan kemudian laporan langsung ke KPU akan kita langsung tindak lanjuti dan akan kita pastikan apa yang dilaporkan kemudian apa yang disampaikan menjadi bahan masukan bagi kita untuk kemudian memperbaiki lebih baik ke depannya secara internal tentunya karena ini kemudian pengawasan internal dan keputusan-keputusan apapun yang akan kita lakukan tentu sifatnya kita tidak kemudian ada laporan terus langsung kita selesaikan, tidak. Jadi ketika ada laporan akan kita proses dulu mekanismenya di pengawasan internal, kemudian kita cari informasi-informasi dan hal yang lain, baru setelah itu kita putuskan apakah dengan laporan ini kemudian bisa ditindaklanjuti dan hasilnya seperti apa, kemudian ataukah kemudian berhenti karena mungkin dalam bahasa Bawaslu mungkin ya karena tidak syarat formil dan materialnya. Jadi seperti itu Mbak, di kita di KPU ada pengawasan internal KPU yang itu tertuang dalam PKPU 8 tahun 2003 terkait dengan pengawasan internal dan juga terkait dengan pelanggaran kode etik. Jadi bukan hanya dengan kegiatan penyelenggara, tapi perilaku penyelenggaraan juga kita awasi. Begitu. Baik Pak. Lalu selanjutnya terkait dengan sengketa hasil pilkada, apa prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang mengajukan sengketa hasil pilkada, Pak? Oke, baik seluruh KPU Banyumas, ini sengketa pilkada. Kebetulan di Banyumas ini untuk sengketa pilkada periode kemarin di 2018 kemudian 2013 itu tidak ada, tapi melihat perkembangan di beberapa kabupaten itu ada. Untuk antisipasi terkait dengan sengketa hasil pilkada, bahwa KPU Kabupaten Banyumas kemarin baru saja melakukan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas untuk antisipasi itu. Artinya bahwa Kabupaten Banyumas untuk mengantisipasinya tidak kemudian hanya sekedar ya sudah ketika ada nanti kita hadapi atau kalau sudah tidak ada bukan seperti itu, sudah kita mitigasi. Pertama adanya PKS kita kemarin dengan Kejari Purwokerto dan Kejari Banyumas. Yang kedua bahwa kemudian koordinasi ini karena pengalaman kemarin di pemilu Banyumas itu juga ada sengketa hasil terkait dengan pileg legislatif yang sampai ke MK. Dan tentu ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi Kabupaten Banyumas bagaimana prosesnya. Ketika kemudian nanti MK ada atau ada peserta pemilu atau kemudian ada yang berkepentingan tidak puas atau kemudian tidak setuju dengan hasil yang KPU sampaikan, putuskan. Lah di sini kemudian yang bersangkutan kalau merasa kemudian ini merugikan atau kemudian tidak puas bisa mengajukan ke MK, Mbak. Nah, untuk ke MK nanti MK akan meregistrasi perkara tersebut dan akan menyampaikan ke KPU kalau sudah diregistrasi. Nah, baru di situ kita mengetahui bahwa ternyata ada sengketa. Yang kedua, di hukum pengawas internal itu di PKPU 2024 itu tentang individu itu ada kita diperbolehkan menyewa lawyer atau kemudian menggunakan jasa lawyer untuk terkait dengan pendampingan
sengketa ini. Kalau kemudian ada sengketa, kami berharap Banyumas kondusif, aman, tidak ada sengketa Mbak, tapi kita kan tidak boleh berandai-andai gitu ya. Kalau kemudian ada sengketa, kita sudah siapkan itu, dan kita juga semua terkait dengan transparansi, semua tahapan, regulasi, peraturan sudah kita sampaikan, dan kemudian sampai dengan saat ini semua tahapan yang berlangsung, kampanye sudah selesai dan ini masa tenang, itu tidak ada sengketa proses. Artinya masyarakat ya peserta pemilu paslon tidak ada yang keberatan atau tidak menggugat terkait dengan kinerja tahapan yang sudah dilakukan KPU. Dan semoga ini setelah nanti selesai pilkada juga tidak ada sengketa. Kami berharapnya sih seperti itu Mbak. Karena tentu akan ketika itu hak ya, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan tidak sesuai dengan atau tidak setuju atau tidak puas dengan keputusan KPU. Itu hak semua warga. Dan kita juga sudah antisipasi dengan itu, salah satunya tadi kita PKS bersama dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas, kemudian kita koordinasi dengan Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi, dan juga kemudian kita memberikan seluas-luasnya masukan informasi. Dan terkait dengan ini juga, karena ini baru pertama di Banyumas, kita satu paslon di Bupati itu ada pemantau. Pemantau ini juga sifatnya sama dengan sisi yang lain. Artinya kemudian ketika pemantau nanti di TPS itu bisa mengajukan keberatan ataupun sengketa ke KPU Kabupaten Banyumas. Nah, ini yang kita sudah siapkan mitigasinya, antisipasinya, dan kita juga senantiasa koordinasi dengan Kejaksaan ya. Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas terkait dengan peraturan-peraturan yang kita keluarkan. Apakah sudah dengan regulasi, kemudian dari sudut pandang kejaksaan seperti apa. Dan alhamdulillah koordinasi ini terjalin, dan ini kita di pilkada sudah PKS yang paling tidak membuat kita itu bisa berkoordinasi terkait masalah-masalah hukum dengan Kejari Purwokerto dan Kejari Banyumas. Bagaimana antisipasinya dalam perspektif mereka sebagai praktisi hukum. Begitu. Baik. Untuk terakhir mungkin ya Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement serta harapan Bapak di Pilkada serentak 2024 ini. Baik, terima kasih Mbak. Sedulur Kabupaten Banyumas, Pilkada Kabupaten Banyumas akan kita lakukan dan akan 2 hari lagi akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Silahkan, marilah kita bersama datang ke TPS menyalurkan hak pilih kita sebagai warga masyarakat Banyumas untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyumas. Gunakan hak pilih Anda dengan tanggung jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Kasis Munandar atas waktu dan pemikirannya. Semoga obrolan kita pada hari ini benar-benar membuka wawasan kita terkait dengan pengetahuan tentang pengawasan dan potensi sengketa hasil Pilkada 2024. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita juga sebagai warga negara untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Sekian dari saya, jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam KPU melayani, integritas 24 jam, bersama KPU kita bahagia.